Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan topik pembahasan saya. Kita masih dalam topik pembahasan looping. Di contoh kelima, disuruh membuat program untuk menginputkan gaji karyawan. Nah, di sini ada 3 inputan, yaitu nama, golongan, dan jam lembur. Nah, di sini akan ada prosesnya. Jika golongan 1A, nanti gajinya 500.000, lalu uang lemburnya 2.500. Jika golongan 1B, maka gajinya 750.000 plus uang lembur 3.500. Lalu jika golongan 1C, maka gaji 850.000 plus uang lembur 5.000. Nah, untuk mendapatkan upah lemburnya, jadi upah lemburnya itu jam lembur dikali uang lembur. Untuk mendapatkan total gaji ditambah upah lemburnya tadi. Oke. Jadi outputnya itu akan ada upah lembur plus sama total gajinya tadi. Lalu di sini ada keterangan jika kita melakukan program untuk menjalankan programnya lagi, maka saya pilih Y, jika tidak maka T. Nah, ini flowchartnya, lihat saja. Oke, di sini ada source code-nya, langsung saja kita contoh. Oke, saya akan geser sedikit. Saya mau manggil library CRT lagi, lalu buat variabel baru, variabel nama, stringnya sebanyak 25 karakter. Oke, lalu golongannya saya membuat string dengan 2 karakter, sebanyak 2 karakter. Lalu LG ini untuk melakukan perulangan iya apa tidaknya tadi, untuk menjalankan programnya iya apa tidak. Lalu upah lembur, total gajinya, terus dengan gajinya saya buat long integer. Oke, lembur dan upah lemburnya saya buat integer juga. Oke, kita bikin. Lalu saya membuat perintah clear screen. Di sini saya mendeklarasikan bahwa LG itu isinya string Y. Oke, saya lakukan perulangan di sini. Jika LG adalah Y, lakukan print input data. Nah, di sini input datanya ada buka kurung kurawal. Nah, itu adalah menandakan komentar. Jadi jika buat atau tidaknya itu nggak masalah, dia tidak diproses sama program Pascal-nya. Di program lain juga jika ada komentarnya maka dia tidak dijalankan, tapi fungsinya itu untuk menandakan bahwa itu adalah inputan. Nah, sama seperti di bawahnya itu ada komentar untuk data inputan. Oke, kali ini saya akan mencontohkan saja yang dicontoh. Jadi bagian inputan data contoh. Nah, oke, saya akan melakukan inputan nama karyawan yang diambil dari variabel nama. Oke, kedua, golongannya ada 3 golongan, itu golongan 1A, 1B, dan 1C. Oke, yang diambil dari variabel golongan. Satu lagi inputannya itu jam lembur yang diambil dari variabel lembur. Oke, saya rapikan sedikit. Oke. Nah, di sini ada komentar lagi. Ini terserah kita sebagai penanda aja. Di sini saya buat bagian data inputan, data karyawan inputan. Oke. Di sini saya akan buat percabangan. Jika golongannya 1A, maka gajinya
500.000. Oke, upah lemburnya tadi 2.500. Oke, lalu akhiri jika else if golongannya 1A juga, maka gajinya 750.000. Oke, upah lemburnya 3.500. Oke, saya kiri lagi, lalu kita buat percabangan lagi. Jika saya geser sedikit, jika gajinya 450.000, oke, upah lemburnya 5.000. Saya kiri lagi. Nah, di sini sebenarnya ada yang salah, tapi kita ikutin contoh dulu apakah ada salahnya atau tidaknya. Di sini ada salah sebenarnya, tapi nanti saya akan perbaiki lagi. Nah, kita lanjut dengan komentar ketiga, yaitu bagian output. Oke, sini saya menampilkannya gajinya seberapa banyak sesuai golongan. Tampilkan gaji, lalu tampilkan uang lembur per jam. Oke, upah lembur. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini tadi ada komentar bahwa upah lembur yaitu jam lembur dikali uang lemburnya. Lalu untuk mendapatkan gajinya ditambah upah lemburnya tadi. Oke, kita langsung saja buat rumusnya. Jadi upah lembur dengan uang lembur dikali total lembur, lalu total gajinya. Saya akan zoom sedikit. Oke, total gajinya sebentar, total gajinya gaji ditambah upah lembur. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita tampilkan upah lembur. Oke, tampilkan total gaji yang diterima. Lalu lakukan inputan untuk apakah kita ingin inputnya lagi apa tidak. Oke, saya akhiri perulangannya menggunakan titik koma, lalu n titik. Oke, di sini program saya sudah selesai. Kita compile dulu. Oke, di sini error non identifier. Goal ini saya salah ketik. Oke, saya hapus golongan. Kita compile lagi. Oke, nggak ada error. Nah, kita run. Oke, kita sesuaikan contohnya. Jika golongan 1A, maka gajinya 500 plus uang lembur 2.500. Kita masukkan input nama karyawan, nama saya sendiri. Nah, golongannya 1A. Jam lemburnya saya bikin 8 jam. Oke. Gajinya 500.000, uang lemburnya 2.500, upah lemburnya 20.000. Total gaji yang diterima 520.000.
Nah, di sini udah benar untuk 1A. Nah, tapi di sini dia menyamping. Saya ingin membuatnya lebih rapi. Jadi saya ingin membuatnya ke bawah. Caranya itu seperti saya pilih T. Oke. Caranya untuk menampilkan ke bawah itu kita jangan menggunakan right, tapi kita gunain right line. Di topik pembahasan pertama saya sudah menjelaskan apa bedanya right dan right line. Oke. Kita jalankan ke ulang. Nama saya, golongan saya 1A, jam lemburnya 8 jam. Nah, di sini sudah tampil ke bawah. Sudah benar. Tapi saya tanya tadi ada salah nggak yang kenapa saya bilang tadi di percabangan tadi ada salah. Nah, kita lakukan penginputan lagi. Nama saya. Nah, jika saya buat 1B, seharusnya di sini 750.000. Oke. 1B 8 jam. Nah, dia ditampilkan masih 500.000. Kenapa gitu? Karena kita buat tidak, maka di sini kita sesuaiin 750.000 untuk 1B dan 850.000 ini untuk 1C. Nah, jadi kita sesuaiin dia gaji 1C itu berapa, untuk 1B itu berapa. Oke, kita compile. Oke, nggak ada error. Lalu kita jalankan. Nah, kita masukkan nama saya 1A. Kita mulai dari 1A dulu. Kita buat 7 jam. Oke, 500.000. Uang lembur saya 2.500 ditambahkan, lalu di total. Hasilnya seperti itu. Kita yes lagi. Saya buat nama karyawannya saya juga, nama saya 1B 6 atau 5 deh. Jam lembur saya 5 jam. Nah, 1B itu 750. Uang lembur saya 3.500. Oke. 1C salah, saya buat dia nama karyawan Joshua 1C 3 jam. Nah, di sini gaji saya sudah benar 850, uang lemburnya 5.000 dan total gajinya 865. Oke. Saya tidak. Oke, di sini saya buat clear script. Lalu saya jalankan lagi. Joshua 1B jam lembur 8. Saya jalankan Y. Nah, dia tidak menumpuk seperti tadi. Jadi kayak tadi kalau kita nggak bikin clear screen, dia bakalan nampil semua sampai ke bawah. Jadi lebih jelek. Oke, buat 1B 4 jam, 3 jam. Oke, saya buat Y lagi. Dia terhapus seperti itu seterusnya sampai selesai. Oke, kita pilih T. Program contoh kelima ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Ini adalah program source code-nya. Oke. Akan dilihat. Oke. Semoga dapat dipahami. Saya akan melanjutkan contoh ke-6. Terima kasih.